Novi izin, Sehrio sakit. Ada banyak yang nggak masuk ya, ada 4 orang. Alhamdulillah, ya. Ya, oke, baik. Ada tugas atau PR di pertemuan sebelumnya? Tidak ada. Oke, nah. Yes, ayo dibuka materi pembelajaran hari ini. Kalian sudah baca materi hari ini tentang apa? Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai dari tahun berapa? 1959 sampai 1965 ya. Nah, perkembangan politik ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Sebelum kita mulai, ada yang masih ingat pembelajaran minggu kemarin tentang apa? Demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Sama-sama demokrasi, tapi ini terpimpin, berbeda dengan yang liberal, ya. Liberal kemarin artinya apa? Keputusan ada di Tangan presiden atau tangan ada di partai, parlemen, ya. Liberal itu ada di tangan parlemen. Kalau terpimpin ada di tangan presiden. Sudah baca materi ya? Oke, ini pengetahuan tentang KD pembelajaran demokrasi terpimpin yang akan kita laksanakan hari ini. Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia di masa demokrasi terpimpin. Kemudian keterampilannya kalian dapat melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Indikator pencapaian kompetensi menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Jadi untuk hari ini Ibu akan membahas politiknya dulu. Baru setelah itu minggu yang akan datang kita akan membahas tentang ekonominya. Ya. Menyajikan hasil penelitian itu yaitu kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dalam bentuk laporan tertulis LKPD. Oke. Pembelajaran yang kita gunakan, model pembelajarannya adalah PBL, Problem Based Learning. Kalian dapat menganalisis dan menyajikannya dalam bentuk kelompok LKPD tentang perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dengan tepat. Sudah? Selanjutnya, Ibu akan menampilkan beberapa video dan gambar. Silakan dibaca petunjuknya dulu di proyektor itu. Pada saat penayangan video, kalian siapkan kertas kosong untuk catatan pengamatan. Kemudian amati secara seksama video tersebut dan catat hal-hal penting dalam tayangan video. Kemudian susunlah satu pertanyaan dari masing-masing video yang ditayangkan nanti. Sudah dibaca instruksinya? Sudah. Setelah melihat video, nanti kita akan mengamati beberapa gambar yang ditampilkan di dalam PPT. Cermati dan nanti kalian hubungkan gambar tersebut dengan materi pembelajaran saat ini itu apa hubungannya. Ya? Sudah? Ada pertanyaan? Jelas itu? Jelas. Oke, kita awali dari gambar dulu. Ini. Itu ya, kalau semanggi itu ya. Jembatan Semanggi. Jembatan. Ya, jembatan tol ya. Ini. Sama nggak ini? Sepertinya
Bedanya di mana? Tenaganya lebih padat. Lebih padat, Bu. Lebih padat. Ya. Yang mana yang padat? Yang kedua. Lembar yang kedua ini. Ya, Bu. Yang kedua ada warna. Yang ini. Ada warna, Bu. Yang ini siang. Ini siang. Ini mana? Ya, Bu. Iya. Iya, iya. Ya. Jadi dalam gambar ini ya, memang siang hari, kalau malam ini gelap ya. Iya, Bu. Pasti. Kalian lihat perbedaan di jalan rayanya, coba diamati. Mobil yang di situ banyak atau sedikit? Yang di kedua? Ini membuktikan jembatan yang dibangun, ada yang tahu jembatan ini dibangun pada masa Soekarno, pada masa demokrasi, termasuk dalam Politik mercusuar. politik mercusuar. Untuk diketahui, politik mercusuar pembangunan jembatan Semanggi ini oleh Soekarno sebenarnya sempat ditertawakan ya. Kenapa Soekarno membangun jembatan Semanggi yang dengan luas jalan raya seperti itu, padahal mobilnya kan kecil-kecil itu ya. Kegedean jalannya katanya, ya. Padahal tujuannya Soekarno itu dia ingin sudah tahu membayangkan ibu kota di 10, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang itu akan menjadi ibu kota yang ramai. Nah, sekarang seperti ini. Jembatan Semanggi sekarang ini tidak cukup, tidak muat. Sekalipun lebar seperti tadi, sering terjadi macet di jembatan itu, ya. Masih kurang, masih lebih banyak mobilnya. Oke, sudah? Sekarang Ibu tampilkan beberapa gambarnya sudah ya. Video ya. Selanjutnya ini video yang terakhir. Silakan diamati. Barusan kita sudah menyaksikan pembukaan video Ganevo pertama, ya, pesta olahraga Ganevo pertama. Bu, Ya. apa hubungan terlaksananya Ganevo dengan perkembangan demokrasi terpimpin? Pelaksanaan Ganevo dengan politik demokrasi terpimpin itu hubungannya apa? Ada hubungannya, ya. Sekalipun kita tahu ekonomi Indonesia pada masa itu masih belum stabil, kok Indonesia malah membuka atau membuat acara perhelatan akbar pesta olahraga yang sedemikian megah sampai membangun apa saja di politik mercusuar, GBK, Jalan Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia. Padahal ekonomi Indonesia kan terpuruk ya, masih belum stabil. Itu untuk menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia itu sebagai negara yang berkembang layak tidak dipandang sebelah mata. Dan sebenarnya meskipun terdapat perdebatan antara Soekarno dan Hatta, Soekarno dikritisi oleh Hatta bahwa Soekarno itu memang seorang pemimpin, dia bisa memimpin, tapi dia bukan ahli ekonomi. Yang ahli ekonomi itu kan Hatta. Hatta menyarankan, tidak usah repot-repot
menjadi tuan rumah perhelatan akbar pesta olahraga seperti itu dan oleh Soekarno tetap dilaksanakan. Kenapa? Soekarno ingin sekalipun Indonesia rakyatnya itu kelaparan, masih kemiskinan, tetapi jiwanya itu tidak kelaparan, supaya bangga bahwa Indonesia sekalipun masih baru merdeka, baru berdiri, dia mampu menjadi sebuah negara yang berkembang dan tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain. Makanya perhelatan Ganevo ini dilaksanakan dengan tujuan seperti itu. Sekalipun Ganevo ini tidak berlangsung lama, hanya 2 kali periode. 3 kalinya nggak sampai, hanya rencana, setelah itu bubar. Jadi Ganevo itu berbeda dengan apa? SEA Games, Asian Games, beda. Ya. Perbedaannya itu tadi, awalnya Indonesia mengajukan proposal pada panitia Asian Games untuk menjadi tuan rumah yang kedua. Ditolak karena nggak mampu, nggak memadai, sarana prasarannya nggak ada. Ditolak. Soekarno berpikir tuh bagaimana Indonesia bisa mampu menjadi negara yang menjadi tuan rumah, mampu ya. Jadi mengajukan lagi yang ketiga, ditolak lagi. Baru yang keempat ini di tahun 1962 Asian Games yang keempat dilaksanakan di Indonesia sekaligus oleh Soekarno dijadikan sebagai politik. Politik untuk apa? Memberitahukan pada mata dunia bahwa Indonesia ini negara yang mampu berkembang, jangan dipandang sebelah mata. Maka dari itu nanti Soekarno ada di materi ini politik mercu. Tahu kan mercusuar di pelabuhan itu? Ya, Bu. Sebagai penggerak dalam jalan. Jalan apa? Kapal. Untuk pembelajaran BBL hari ini, Ibu akan meminta kalian untuk membentuk kelompok. Ibu bentuk kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Apa yang akan kalian diskusikan ada di dalam LKPD ini. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya ya. Ini ada berapa orang? 3, 6, 7, 6, 7. Ya, pas ya? Terima. Ya, Bu. Kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1 mendiskusikan dekret Presiden 5 Juli 59, penyimpangan demokrasi terpimpin, diantaranya pembentukan MPRS, pembubaran DPR, dan pembentukan DPRGR, dan arah politik luar negeri Indonesia. Yang ketiga, konfrontasi dengan Malaysia. Kelompok 2, politik luar negeri Oldevo dan Nevo. Yang kedua, politik mercusuar. Yang ketiga, pembebasan Irian Barat, meliputi latar belakang dan perjuangannya dalam diplomasi, konfrontasi ekonomi dan politik, serta konfrontasi militer, dan bagaimana akhir dari pembebasan Irian Barat itu sendiri. Ya. Silakan mulai dikerjakan. Sudah selesai diskusi kelompok? Kok Fitri ngantuk? Ngantuk Fit? Sudah jam 12? Ngantuk ya. Ayo breaking ayo. Jangan ngantuk. Ayo tarik nafas. Lepaskan. Semangat pagi. Luar biasa. Nah, yang ngantuk sekalipun jam 12 siang sekarang masih semangat pagi ya? Iya, Bu. Harus, Bu. Ya, terus diskusi kelompok sudah selesai. Waktunya presentasi mau dimulai dari kelompok 1 atau 2 dulu? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah lebih siap, silakan.
Usdek. Ya, apa tadi? Dan dibuat oleh presiden menjadi GBHN. Jadi GBHN-nya itu adalah Usdek. Ya, apa tadi Usdek? Usdek. Usdek. Itu kan singkatan ya? Iya, Bu. Punya apa? Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 45. S-nya? Sosialisme Indonesia. Sosialisme Indonesia. D-nya? Demokrasi. Demokrasi terpimpin. E-nya? Ekonomi dan BPI. Ekonomi terpimpin. K-nya? Kepribadian Indonesia. Kepribadian Indonesia. Ini pembagian GBHN ya, di masa demokrasi terpimpin. Pertanyaannya sudah? Sudah, Bu. Silakan dijawab. Ya, kelompok 1 silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang Manifestek ya. Iya. Manifestek atau Manifesto Politik Undang-Undang Dasar Sosialisme Indonesia Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia dijadikan garis-garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1960. Usdek dibuat oleh Presiden Soekarno, sedangkan GBHN harusnya dibuat oleh MPR. Sudah ya? Jadi harusnya GBHN-nya itu dibuat oleh MPR, tapi oleh Soekarno dijadikan sebagai landasan negara GBHN, ya Usdeknya, dan dibuat oleh Presiden. Oke. Baik, silakan untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin memaparkan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang politik luar negeri Oldepo dan Niko, 2 politik mercusuar, 3 konfederasi negara. 1. Politik luar negeri Oldepo dan Niko. Karena demokrasi terpimpin, kebijaksanaan politik luar negeri banyak terpusat di tangan Presiden Soekarno sendiri. Politik bebas aktif juga gabungan menjadi 2, konfrontasi terhadap apa yang disebut konfederasi atau Oldepo bersama dengan Niko. Tindakan pemerintah yang mengarah ke politik mercusuar mengajak kebanggaan di tengah-tengah pergaulan antar bangsa adalah membabi kekuatan politik yang menjadi 2, yaitu Oldepo adalah ibu bangsa ketiga yang progresif, revolusioner, menentang liberalisme dan neokolonialisme. Niko adalah kelompok negara-negara berkembang yang anti-imperialisme atau kolonialisme dan sosialisme serta komunis. Indonesia termasuk dalam kelompok Niko. 2. Politik mercusuar. 2. Kibarkan sang merah putih di Iran Barat tanah air Indonesia. 3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan persatuan tanah air dan bangsa. Sekian dari kelompok kami. Tidak ada silakan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Ya, Ibu. Silakan ditanggapi dari kelompok 2. Bu, saya mau nanya, Bu. Tanya kelompok 2. Saya mau nanya, kalau ini kelompok 2 yang selain pembangunan proyek kompleks olahraga Senayan dan pembangunan Monas, apa saja proyek politik mercusuar lainnya yang tidak dibangun oleh Soekarno? Jadi yang pertama itu ada Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, itu Bundaran HI yang ada Bandung, gedung DPR, GBK. Terima kasih atas jawabannya. Ya. Sudah? Ada lagi? Kelompok 2, 1.
jawaban dari kelompok 1? Mana sih dia? Kedua ya? Ya. Yang belum tahu Monas? Tahu. Belum nyampe, Belum nyampe. Nanti kita jalan-jalan ke sana. Nah ini, Sarina. Sarina itu nama sebuah pusat perbelanjaan mall ya, yang dibangun Soekarno. Di masa pemerintahannya juga masuk dalam proyek mercusuar. Tapi sekarang yang apa? Bukan, di masa pemerintahan Soekarno. Ini Hotel Indonesia. Kalau ini bundaran HI-nya ya, ini bundaran HI ya. Ya. Ini patung selamat datangnya. Ini jembatan Semanggi. Ya, yang tadi. Ini posisi jembatan Semanggi dengan GBK. Ini kalau dilihat dari citra pengudaraan seperti ini ya. Di mana di sini tanah masih kosong ya. Belum banyak pembangunan kalau dibandingkan dengan sekarang. Sudah padat sekali. Ini stadion GBK. Sudah pernah ke sini? Belum. Nanti bareng-bareng ya. TKS-nya ke Jakarta. Ini gedung MPR. Ya. Ya. Ini Tugu Selamat Datang, patung Selamat Datang di Bundaran HI. Yang merupakan semuanya adalah proyek dari mercusuar Soekarno. Sudah? Dan itulah beberapa perkembangan politik di masa demokrasi terpimpin. Ya, di masa demokrasi terpimpin diwarnai dengan mulai dari dikeluarkannya Dekret Presiden sampai pembebasan Irian Barat juga mewarnai kehidupan politik demokrasi Soekarno terpimpin di masa 1959 sampai 6. Oke. Sudah? Sudah selesai pembelajaran diskusinya? Alhamdulillah. Siap? Belum. Belum alhamdulillah, itu belum salah. Siapa yang bisa menyimpulkan atau memberikan penilaian tentang nilai-nilai masa kini? Tapi nanti Ibu minta kesimpulan dulu. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, materi ekonomi politik demokrasi terpimpin. Kesimpulannya apa? Siapa yang menjawab? Ya Bu. Yang sini. Simpulannya masa demokrasi terpimpin diawali dengan adanya Dekret Presiden Ya. 5 Juli 1959. Sampai kemudian Indonesia juga dapat menyelenggarakan GAIPO pertama berkat adanya politik mercusuar. ya, termasuk juga Adanya peristiwa konfrontasi Ya. dan pembebasan Irian Barat. Oke. Sudah, jadi itu kesimpulannya ya. Terakhir, kalian isi lembar refleksi yang Ibu bagikan ini. Ya. Tanda checklist pada tabel 1, 2, 3, dan 4 jika kalian memahami materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Kemudian materi pembelajaran yang saya pelajari bermanfaat atau tidak. Dan seluruh kegiatan belajar ini saya lakukan dengan senang hati ataukah tidak senang hati? Kalau tidak senang hati apa artinya? Susah. Susah enggak? Ikut pelajaran Ibu apa?
sudah dikumpulkan di sini, Fatah, Husni, nomor 1. Oke, sudah? Untuk menguji kemampuan kalian, ya, kalian paham atau enggak, sesuai enggak dengan ini, Ibu akan menanyakan beberapa soal post test lisan, ya, post test lisan. Tunjuk aja Bu ya aku. Ditunjuk ya? Iya. Soalnya ada yang tidak paham ini, kurang paham ini dalam refleksi, ada yang Oh iya, Wak, lalu. saya kurang paham katanya. Enggak tahu yang siapa ini. Coba pertanyaannya, demokrasi terpimpin itu diawali oleh Faisal. Demokrasi terpimpin 1959 diawali oleh apa? Ya. Dekret Presiden. Dekret Presiden. Untuk pertanyaan selanjutnya, konsep pemikiran Soekarno di masa demokrasi terpimpin dalam mempersatukan masyarakat Indonesia baik dari nasionalis, komunis, serta agama itu dikenal dengan istilah apa? Fatah. Kata apa Eko yang menjawab? Patah. Nasako. Nasako. Lagi. Tiba-tiba. Faktor utama yang menyebabkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Coba kelompok 2, siapa yang menjawab? Saya aku. Ya Husni. Karena Indonesia ambon Bu. Karena Malaysia dijadikan Dewan Anggota Tidak Tetap PBB dulu. Anggota karena Malaysia menjadi anggota Dewan Tidak Tetap Keamanan PBB, ya. Ya. Kemudian selanjutnya, coba jangan laki-laki, perempuan sekarang. Negara yang termasuk dalam Oldevo, tadi ini kelompok siapa Oldevo ini? Kelompok 1 ya? Kelompok sini. Oldevo menurut Soekarno adalah negara-negara beraliran klik. Nggak tahu. Bu, ya? Beraliran kapitalisme. Kapitalis. Kemudian terakhir, sudah dibahas tadi ini. Proyek mercusuar Soekarno itu ada apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? 5. Faisal, 1. Hotel Indonesia. Hotel Indonesia. Monas. GBK. GBK. Patung Selamat Datang. Patung Selamat Datang. Tol Semanggi. Oke, sudah. Poster sudah. Sekarang selanjutnya coba siapa yang bisa mengemukakan nilai-nilai apa yang dapat kita pelajari dari pembelajaran politik demokrasi terpimpin. Ayo. Nilai apa? Ini? Nilai perjuangan Indonesia Bu. Kan Indonesia tidak punya apa-apa bisa mengadakan kan itu. Kunjungan Ibu Perjuangan demokrasi terpimpin dari Indonesia tidak punya apa-apa sampai bisa melaksanakan kan GANIM. itu. Meskipun tidak punya apa-apa Bu, tidak punya. Untuk tidak punya. Indonesia punya, dia kan bikin proyek mercusuar. Ya maksudnya kan belum punya sebelumnya Bu. Belum punya sebelumnya. Iya, tadi adanya inovasi terpimpin kan tadi buat. Jadi, kamu juga menikmati Iya Bu. apa? Hasil GBK Bu. hasil proyek dari mercusuar yang dapat dinikmati oleh kita semua saat ini, ya. Ya Bu. Oke.
GBK Monas yang menjadi ikon dari ibu kota ya, ibu kota Jakarta, yang ditempel di sablon-sablon kaos itu ya. Oke. Oke, sudah. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas perkembangan ekonominya, ya. Perkembangan ekonomi demokrasi terpimpin. Kemudian untuk tugas kalian di rumah, kalian analisis di bukunya, ya. Kalian analisis, silakan dicatat, nanti lupa. Analisis perkembangan ekonomi demokrasi terpimpin. Sudah? Sudah? Ya, itu aja. Untuk sekarang, karena waktunya sudah habis, ya. Ibu akhiri, kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini dengan lancar, sekalipun ada yang ngantuk tapi masih semangat pagi. Dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Sebelumnya berdoa dulu. Bila kita pulang, mari kita berdoa semoga selamat sampai di rumah dan berdoa dalam hati mula. Selesai. Sudah. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.